Baru 44. Mau dimulai dulu sambil menunggu atau gimana? Gimana Mas Sani selaku PJMK? Apakah udah hadir di sini? Baik, Nurse, boleh dimulai sekarang, Nurse, sambil saya akan menginformasikan ke teman-teman yang lain, Nurse. Baik. Ini tadi kuliahnya maraton ya teman-teman ya. Habis gerontik istirahat bentar terus ini ya. Ya, Nas. Udah pada makan siang belum? Belum. Belum. Ya udah nyambi nyemil-nyemil boleh. Selagi kita juga belajar bersama terkait manajemen risiko di sektor industri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anis Fulail Munawwaroh. Saya alumni dari Keperawatan Universitas Brawijaya, masuk pada tahun 2010. Lalu sudah profesi nurse juga, sempat bekerja di rumah sakit di Surabaya, salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Lalu saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi di kesehatan masyarakat, peminatan K3. Nah, biasanya ternyata kan alhamdulillah ada karir untuk alumni award di LPDP tuh. Akhirnya saya masuk di Adikarya jalur Postgraduate Development Program atau MT-nya, yang kita kenal sebagai MT, dan saya di sini bekerja sebagai KHSE Officer di kantor pusat PT Adikarya, dan alhamdulillah diamanahi untuk menjadi koordinator koordinator dalam pelayanan kesehatan kerja dan juga program kesehatan kerja serta lingkungan. Nah, ini tadi kan maraton nih ya teman-teman ya. Kok biar ndak ngantuk nih, biar ndak bosen. Kita bermain dulu ya. Coba teman-teman silahkan. Sebentar ya, saya untuk mempermudah, saya share linknya. Kita ini ya, kita bermain asik-asikan aja, seru-seruan aja. Selagi nunggu yang lainnya juga yang belum join, coba di sini, terus saya akan share screen Mentimeternya. Di chatbox sudah saya ini ya, sudah saya kirimkan terkait linknya. Oke, kita bermain bersama. Oke. Nih, bisa masuk ke menti.com dengan kode yang tertera di layar nih. Oke, pertanyaan pertama. Debu itu termasuk bahaya atau resiko ya? Silakan dijawab. Bahaya. Boleh, yuk diklik yuk. So, kita polling-polling nih. Boleh yuk. Sip. Coba yang kedua nih apa nih ya? Low back pain termasuk bahaya atau resiko? Bahaya. Silakan ditulis. Terus ada slide terakhir, pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya kita ini juga mulai berkembang ya adanya keperawatan kesehatan kerja. Nah, kira-kira teman-teman di sini yang memiliki ini SAP ya, tentunya sudah memiliki pengalaman kerja yang oke banget lah pastinya. Jadinya kira-kira teman-teman di sini berminat gak sih untuk menjadi occupational health nurse? Gak apa-apa. Sip. Nanti kita akan ketahui ini ya. Akan kita ketahui, jadi ini apa sih yang menjadi pembeda antara bahaya dan juga resiko? Nggak apa-apa, yang nggak berminat nggak masalah. Ini juga sebagai hasanah kita untuk ini ya, untuk menerapkan K3 di tempat kerja karena memang itu juga kembali ke passion ya. Mau menjadi praktisi di rumah sakit, mau menjadi praktisi di puskesmas, di perusahaan, lalu juga mau menjadi peneliti pun nggak masalah. Oke, di sini kita belajar bersama-sama tentang karena keperawatan kesehatan kerja ini
transdisiplin ilmu, yang mana ada ilmu keperawatan, cabang kesehatan masyarakat itu di public health nursing ya, keperawatan komunitas, ada cabangnya yaitu occupational health nursing. Di sini ada yang sebelumnya bekerja di perusahaan kah? Atau dari rumah sakit? Atau dari puskesmas? Dari rumah sakit dan puskesmas. Oke, belum ada ya. Ini kita saling sharing dan belajar. Kita ada sudah berapa ini? Sudah berapa peserta Zoom ya? Sudah 52, totalnya 60 ya. Oke. Nah, debu bahaya. Ya memang debu ini termasuk potensi bahaya ya, yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut tentang apa namanya? Tentang apa sih jenis-jenis bahaya dan juga resikonya seperti apa. Lalu, mohon maaf, ini saya belum kasih pilihan jawaban benar atau salah. Jadi low back pain ini termasuk risiko. Karena potensi bahaya di tempat kerja itu ada namanya potensi bahaya ergonomi. Nah, potensi bahaya ergonomi ini misalnya nih, saya bekerja di kantor, potensi bahayanya kan duduk seharian, terus apa namanya terpaku di layar, posisi kerja yang tidak ergonomis itu bisa menyebabkan beresiko low back pain. Lalu juga nih teman-teman perawat nih, misalnya ngangkat pasiennya tuh tidak ergonomis, lalu juga salah posturnya, ada postur janggal namanya, dan dikerjakan berulang. Nah itu kasus LBP sendiri nih juga banyak terjadi di perawat. Maka dari itu kita harus menerapkan K3. Baik, terima kasih atensinya teman-teman untuk menarik terkait keberminatan tentang occupational health nurse, karena materi kita hari ini akan tentunya akan diimplementasikan jika kelak teman-teman nanti menjadi praktisi perawat di sebuah perusahaan. Gitu. Oke, saya close ya. Kita akhiri dulu kuisnya. Sudah 54, tidak lumayan ya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, jika kita amati ya bahwa kita kan apa sih manajemen risiko itu? Jadi manajemen risiko itu suatu hal yang sangat penting kita lakukan di sebuah perusahaan. Karena manajemen risiko ini kita akan kelola resikonya apa saja, bagaimana kita cara mengontrol pencegahannya seperti apa. Karena hal ini merupakan suatu upaya ya, tentunya kita nggak ingin jika ada sebuah kecelakaan ya, baik pun nanti perawat yang bekerja itu juga masuk ke dalam agregat sebuah keperawatan komunitas, yaitu agregat pekerja di sektor fasilitas kesehatan. Sehingga tentunya hal ini juga jika nanti teman-teman yang ingin menjadi perawat praktisi di rumah sakit pun, itu juga dikelola resikonya oleh pihak K3 di rumah sakit terkait bagaimana sih cara mencegah terjadinya kecelakaan, dan tentunya hal ini dilakukan secara sistematis ya, secara komprehensif juga, terencana dan terstruktur. Jadi dalam hal ini manajemen resiko K3 ini kita tadi sudah coba bermain kuis ya. Ada bahaya, ada resiko. Nah, itu tentunya bahaya dan resiko itu harus dikelola dan tentunya akan diprediksi. Dan hal ini merupakan suatu tindakan yang proaktif agar kita dapat, kita lakukan manajemen, kita lakukan pencegahan. Sesuai ya dalam keperawatan komunitas ini bahwa pencegahan yang lebih diutamakan. Nah, keperawatan komunitas ini ya juga mempelajari dari keperawatan kesehatan kerja ini. Nah, manajemen resiko K3 ini diprediksi dengan apa? Nanti kita akan telisik lebih jauh bagaimana cara kita melakukan scoring, baik itu
resikonya dan dampaknya seperti apa. Nah, ini konsep dasarnya. Jadi ruang lingkup bahwa manajemen risiko ini dapat diterapkan di semua sektor ya, sektor industri manapun. Kesehatan, manufaktur, konstruksi tempat saya bekerja ini, itu semua itu dilakukan manajemen risiko. Lalu apa saja yang harus dilakukan? Kita lakukan identifikasinya, kita analisanya nanti ada berbagai cara, ada kuantitatif, ada semi, dan juga ada yang kualitatif. Nah, itu tergantung nanti perusahaannya pakai jenis apa. Kalau di konstruksi tempat saya bekerja, itu menggunakan kuantitatif karena sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 terkait sistem manajemen keselamatan konstruksi. Lalu kita lakukan evaluasi, lalu kita lakukan pengendaliannya. Hal-hal tersebut tentunya kita harus monitor dan juga review dan juga terus kita komunikasikan dan konsultasikan. Nah, jenis resikonya itu apa saja sih? Jadi resiko itu banyak sekali ya. Ada resiko finansial, ada resiko pasar, alam, dan operasional. Nah, resiko ketiga ini masuk ke dalam operasional yang kita akan dibahas lebih lanjut. Nah, lalu kenapa sih manajemen resiko itu sangat penting? Karena nanti kalau misalnya teman-teman perawat tertarik menjadi ahli K3 ataupun menjadi perawat perawat okupasi, tentunya hal ini kita akan membantu dari pemerintah, dari Kementerian Ketenagakerjaan ataupun kementerian terkait pemenuhan peraturan perundangan. Nah, landasannya itu apa saja? Seperti PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3L, lalu juga tentang PUPR, lalu juga ada ISO. Lalu manfaatnya apa sih? Kita melakukan manajemen resiko, mengurangi peluang kecelakaan, lalu juga stakeholder manajemen dari top manajemen. Kita lakukan ini pengenalan bahwa di sini ada loh potensi bahaya dan sesuai dari aktivitas perusahaan ini. Karena apa? Kalau kita manajemen tentunya hal ini akan menimbulkan dampak seperti kerugian, baik itu secara fisik untuk cost untuk pekerjanya, kerugian material, dan juga reputasi perusahaan. Lalu tentunya hal ini Hiradisi juga manajemen risiko atau yang kita sebut dengan nanti Hiradisi, hazard identification, risk assessment and determining control atau yang kita singkat Hiradisi. Hal ini tentunya menjadi landasan untuk menjadikan ini ya strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Nanti pun teman-teman yang menjadi perawat okupasi atau perawat kesehatan kerja, data yang kita kan juga terlibat nih dalam pembuatan manajemen resiko, pembuatan Hiradisi. Nah, itu juga dapat menjadi menjadi dasar kita untuk membuat program kesehatan kerja. Lalu juga pengkajian kesehatan kerja, keperawatan komunitas juga ada pengkajiannya kan seperti apa. Lalu juga intervensinya kayak di SLKI, LSDKI juga ada defisit pengetahuan di komunitas ya. Dan defisit pengetahuan komunitas ini bisa ada yaitu ini ya DSDO-nya yaitu perilaku tidak aman. Lalu kita ini ya, jadi kita dapat simpulkan bahwa ini berdasarkan ISO ya. Bahaya ini adalah suatu sumber atau situasi. Nah, sumber ini didapatkan dari unsafe action dan unsafe condition. Jadi situasi ini ada dua hal, unsafe condition dan juga unsafe action. Misalnya unsafe condition-nya seperti ini ya. Di UGD kan banyak sekali pasien. Nah, itu juga unsafe condition, berisiko terjadinya unsafe condition. Lalu unsafe action-nya apa? Kadang perawat lupa menggunakan ABD, lalu tidak memikirkan keselamatan dirinya demi menyelamatkan orang lain. Nah, itu yang disebut unsafe action dan tentunya hal ini peran K3 dan juga perawat okupasi. Nanti perawat okupasi pun juga gitu, misalnya di perawat di tambang, perawat di konstruksi, perawat di manufaktur. Nah, itu juga tentunya kita harus mengamati bahwa ada sumber atau situasi yaitu unsafe action dan action condition yang tentunya hal ini kita perlu analisa dan kita nilai resikonya. Jadi, dari sumber itu akhirnya memberikan dampak ya. Dampak itu yaitu resikonya. Resikonya apa? Jadi ada paparan terkait pekerjaan dan tingkat keparahan cedera dan kesehatan.
Jadi paparannya itu kita dapat lihat, kita analisa tingkat keparahan cederanya dan kesehatannya seperti apa. Dan di sini nih, kenapa saya berperan menjadi ahli K3 umum dan juga kebetulan juga STR juga masih aktif juga ini ya untuk perawat okupasi dan juga manage pelayanan kesehatan di kantor pusat Adikarya, karena memang 8 tahun terakhir ini data menunjukkan dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa kasus di sektor konstruksi ini terjadi peningkatan. Dan hanya itu, nanti kalau misalnya teman-teman bekerja di sebuah industri, bahwa Indonesia kan akan membentuk suatu negara industri di tahun 2035. Tentunya hal ini peluang kita untuk menjadi perawat okupasi juga insya Allah akan tetap dibutuhkan dan menjadi pasar utama. Sehingga perawat okupasi ini nggak hanya berlaku di dalam negeri, dan juga di luar negeri juga membutuhkan. Seperti ada rekan saya itu juga menjadi perawat di oil and gas Qatar, perawat okupasi seperti itu. Lalu juga ada beberapa rekan juga menjadi perawat okupasi di manufaktur, lalu juga di perusahaan rokok atau lain sebagainya. Nah, hal tersebut kan di suatu tempat kerja tentunya ada bahaya dan resiko yang tentunya kita akan lakukan analisa, yaitu hiradisi tadi. Hazard identification, kita identifikasi bahayanya, lalu risk assessment, kita kaji resikonya, lalu akhirnya dari data-data tersebut kita dapat melakukan determining control atau pengendaliannya seperti apa. Untuk kedepannya saya akan singkat menjadi hiradisi ya, terkenalnya di beberapa perusahaan juga sebutannya hiradisi, atau ada istilah IBPRP. Nah, kapan sih kita akan melakukan identifikasi bahaya dan mengelola resikonya? Pertama, ketika pekerjaan akan dimulai. Tentunya kalau ini kita akan dimulai, kita analisa nih. Kita juga berkolaborasi, perawat okupasi, manajemen K3, pihak engineering, tentunya akan menganalisa dulu. Karena sebelum pekerjaan dimulai, kita akan buat hiradisinya, akan mempermudah kita menyiapkan program-program yang tepat dan efektif. Mohon maaf ya, ada sedikit batuk. Lalu juga, jadi hiradisi ini dinamis ya, bisa direview secara berkala. Nah, misalnya ada suatu pekerjaan sudah berjalan, tapi memiliki resiko kecelakaan atau dampak lingkungan yang semakin tinggi. Yang hits kemarin nih ya, ada COVID, lalu juga ada rabies, penyakit tular vektor. Nah, waktu itu pekerjaan sudah berjalan nih, tapi ternyata ada pandemi COVID. Tentunya, ternyata ada potensi bahaya biologi nih di sini. Nah, resikonya apa? Resikonya terjadinya gangguan pernafasan dan lain sebagainya. Lalu akhirnya kita lakukan pengendalian apa? Tadi kayak misalnya isolasi, lalu juga peningkatan imunitas dan lain sebagainya. Lalu juga di sini juga penting dilaksanakan ketika pekerjaan ini memiliki kompleksitas tinggi. Contohnya di konstruksi sendiri ada pekerjaan high risk, seperti pekerjaan backisting, lalu pekerjaan rebar, pekerjaan di ketinggian. Nah, itu tentunya harus harus diperhatikan hiradisinya, pengendaliannya seperti apa. Nah, tadi yang sudah saya katakan bahwa hiradisi ini dia dinamis, bisa direview secara berkala. Misalnya ada metode pelaksanaan. Misalnya nih ya, waktu kapan hari ada SN ini. SNI 9011 terkait pengukuran ergonomi di tempat kerja. Awalnya kan kita bisa menggunakan ROSA, Rapid Office Strength Assessment, RULA, REBA. Nah, itu karena Indonesia sudah memiliki metode pelaksanaan yang baru dan juga potensi bahaya dan lain sebagainya, tentunya ini juga bisa dikaji ulang hiradisinya, bagaimana pengendalian kontrolnya, lalu bagaimana pemenuhan peraturan perundangannya. Lalu juga jika ada kecelakaan atau potensi bahaya lainnya yang kita diskusikan tadi pada ketika kasus COVID dan juga kasus-kasus lainnya. Nah, ini tadi ya, kita kenali dulu nih teman-teman, identifikasi bahayanya. Jadi, identifikasi bahaya itu ada potensi bahaya, yaitu benda bergerak. Berupa apa? Misalnya gerakan lurus, gerakan berputar, acak, angkut dan angkat. Hal ini juga berkaitan dengan mesin. Nah,
mesin ini kan juga bisa memberikan dampak ya secara dari engineeringnya, dampaknya ke kesehatannya seperti apa, keselamatannya bagi apa, seperti apa. Maka dari itu benda bergerak ini seperti angkut-angkat masuk ke dalam potensi bahaya keselamatan. Lalu juga ada benda diam. Benda diam itu juga ternyata memberikan potensi bahaya loh. Misalnya apa? Ambruk, rusak. Misalnya crane, alat untuk mengangkat yang ini ya, berat-berat, tiba-tiba rusak, ambruk. Tentunya hal ini juga memberikan resiko kan. Nah, itu maka dari itu benda diam ini juga termasuk ke dalam potensi identifikasi bahaya keselamatan. Lalu juga ada nih aliran listrik. Aliran listrik seperti apa namanya ini ya, tersentuh. Lalu juga ada konsleting, akhirnya menyebabkan kebakaran. Resikonya juga apa? Bisa menyebabkan luka bakar dengan berbagai derajat gitu ya. Oke. Tentang lalu selanjutnya, terus juga dari kesehatan, dari berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018 bahwa di ini ya di suatu industri ada yang potensi bahaya kesehatan, baik itu secara fisik, secara kimia, lalu juga secara biologi, ergonomi, dan psikologi. Potensi bahaya fisik apa saja? Misalnya cahaya. Contohnya kalau di rumah sakit nih, ruang operasi nih tidak sesuai pencahayaan sesuai SNI. Nanti boleh teman-teman cari SNI pencahayaan. Nah, itu tentunya akan memberikan resiko kan ketidaktelitian, lalu juga kecelakaan kerja, patient safety-nya juga seperti itu. Lalu juga kebisingan ada pemotongan kayu, pemotongan gergaji di tempat kerja, contohnya di konstruksi ini, akhirnya apa? Resikonya menyebabkan gangguan pendengaran. Lalu juga suhu bisa misalnya kedinginan atau kepanasan, perubahan termoregulasi dari tubuhnya. Ada radiasi, misalnya perawat nih di ruang radiasi, X-ray dan lain sebagainya, itu juga termasuk bahaya fisik. Resikonya menyebabkan apa? Jangka panjangnya menyebabkan kanker. Lalu juga ada getaran, untuk akhirnya menyebabkan resiko seperti ini ya, tekanan darah tidak stabil dan lain sebagainya. Lalu juga ada tekanan, lalu juga ada kimia nih. Tadi kan kita waktu bermain bersama, jadi debu ini potensi bahaya. Potensi bahaya debu ini resikonya apa? Gangguan pernafasan dan lain sebagainya. Adanya gas, bahan kimia berbahaya dan lain sebagainya. Lalu juga nih biologi di perawat nih ya, bahaya-bahaya yang dihadapi ketika di tempat kerja, misalnya di rumah sakit pun ya, ada bakteri, virus, jamur, vektor dan lain sebagainya. Terus juga nih contohnya ini ya, pekerja konstruksi di remote area itu juga adanya bahaya dari bisa ular, lalu vektor seperti apa ya, anjing dan lain sebagainya. Lalu juga ada potensi bahaya ergonomi nih, ada gerakan berulang, posisi kerja yang tidak ergonomis, pengangkutan manual atau manual handling, ngangkat pasien. Nah, itu adalah potensi bahayanya, resikonya LBP seperti tadi ya. Lalu juga desain kerja atau alat atau mesin yang tidak aman. Lalu juga nih psikologi, jadi ada potensi bahaya psikologi. Nah, itu apa saja seperti beban kerja berlebih, beban tanggung jawab yang kurang jelas, terus ketidaknyamanan dan juga tekanan kerja. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih kita melakukan proses penilaian risiko itu? Nah, pertama, kita tentukan personil penilai. Di sini siapa saja? Ya, termasuk kita. Perawat-perawat nanti, teman-teman nanti jika menjadi perawat di suatu perusahaan, itu menjadi personil penilai terkait hiradisi ini, khususnya pada aspek health-nya. Lalu juga menentukan objek ini kita telusuri juga jenis pekerjaannya seperti apa.
objeknya apa aja yang kita nilai, kita amati. Nah, menentukan objek ini, karena hal ini juga akan dilaporkan di ini ya, didokumentasikan dalam sebuah laporan. Lalu juga ini setelah kita tentukan, kita lakukan inspeksi. Inspeksi, kita lakukan observasi, kita temukan data objektif yang kita temukan, lalu juga ada data subjektif, kita bisa juga wawancara kepada pekerja. Hal ini kan juga termasuk dalam asuhan keperawatan ya. Nah, asuhan keperawatan komunitas di sini kita mendapatkan keperawatan komunitas pada agregat pekerja, salah satunya yaitu dengan melakukan inspeksi di tempat kerja. Lalu juga kita lakukan identifikasi potensi bahaya. Tadi teman-teman sudah memahami semuanya ya, bahwa konsep bahaya kita sudah pelajari apa-apa saja sumbernya, situasinya apa saja, lalu akhirnya kita memiliki kan data-data tersebut. Setelah kita memiliki data-data, kita akan analisa resikonya, lalu kita lakukan evaluasi, lalu kita lakukan pengendalian, program kesehatan, misalnya program preventif, promotifnya, kuratif, dan rehabilitatif. Lalu juga menyusun dan pencatatan, lalu juga akhirnya kita kaji ulang, kita lakukan pengkajian sesuai dengan ini ya, kita minimal memang 3 bulan, tapi kita sebelum 3 bulan pun nggak apa-apa, kita lakukan review karena ini ya, jika ada perubahan metode kerja atau penambahan peraturan. Nah, risk assessment sendiri, kita tentunya akan menganalisis kemungkinan atau probability dan tingkat keparahannya dari akibat suatu resiko bahaya. Jenis resiko analisa resiko di Indonesia ini juga menerapkan 3, kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Tergantung nanti perusahaannya mau seperti apa. Kalau di kami kuantitatif, tapi nanti saya akan melakukan sharing, kita akan latihan bersama bagaimana kita menganalisa resiko secara kuantitatif. Untuk kualitatif dan semi kuantitatif, kita ini aja ya, kita for your information aja, untuk mempelajari lebih lanjut bisa dibaca-baca dan juga kita disesuaikan aja kasus yang ingin dianalisa resikonya. Kalau kualitatif tentunya ini ya secara kualitatif, jadi dia membandingkan ini ya, tetap peluang dan akibat, tapi indikatornya itu tertulis secara kualitatif. Jadi ada matriksnya, peluang dan akibat berdasarkan Australian Standard. Nah, ini ya. Jadi ada tabel, ada tingkatannya, kriterianya seperti apa. Jadi potensi bahaya yang teman-teman dapatkan tadi disesuaikan, kita analisa risiko dengan kualitatif seperti ini. Lalu dari hal-hal tadi yang kita temukan, kita lakukan ini ya, kita lakukan amati matriks, kita pertemukan nih peluang dan akibatnya seperti apa, seperti ini ya. A dan 1, misalnya potensi bahaya debu menyebabkan resikonya ini ya, perawatan medis misalnya, berarti kan 2 nih minor, dan hal tersebut kan hampir pasti terjadi, A dan 1 ya. Kita tentukan ini A dan 1, berarti dia masuk ke ini S, signifikan. Apa rekomendasinya? Memerlukan pihak manajemen dan lain sebagainya. Itu sekilas saja ya. Lalu juga ada semi kuantitatif. Hal ini gabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Peluangnya seperti apa, skornya bagaimana. Nah, jadi yang kita temukan data potensi bahaya tadi kita matchkan dengan analisa resiko semi kuantitatif. Oke. Lalu juga akhirnya ini ya, sama ya konsep tadi. Pemaparannya seperti apa? Oh, potensi bahaya. Debu nih terus-menerus nih di konstruksi. Lalu akibatnya apa? Misalnya ini ya, serius. Skornya 7. Tadi 10 dan 7 gitu. Terus nah, resiko tadi kita kalau lakukan pengalinya setelah ketemu hasil skornya, nanti dia akan ketemu di mana? Ketemu misalnya
Misalnya skor lebih 400, hal ini sangat tinggi dan terus rekomendasinya seperti ini. Lalu yang kuantitatif. Nah, yang kuantitatif ini berdasarkan numerik. Nah, nanti ada angka-angka bahayanya seperti apa dan risikonya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi nilai resiko ini perkalian antara frekuensi dan konsekuensi. Frekuensi dan konsekuensi atau likelihood dan severity. Nah, risk scale atau tingkat resiko ini, jika hasil pengalinya itu kurang dari 6, berarti bahwa dia resikonya dapat ditoleransi. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih dari 6, tentunya kita tulis no. Lalu pengendalian apa aja sih yang kita lakukan? Nah, yang tidak dapat ditoleransi, diuji ulang. Kita lakukan pengendalian resiko, lalu kita nilai lagi, oh ternyata setelah dilakukan intervensi ini bisa mengurangi potensi bahayanya dari potensi bahaya tersebut. Oke, kita perhatikan ya teman-teman, bahwa ini. Jadi ada yang namanya kemungkinan tadi ya, likelihood, frekuensi, dan juga keparahan dan konsekuensi. Nah, keparahan ini ada tingkatannya. Tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, keparahan ini konsekuensinya ini kita tarik ke sini. Jadi kalau kuantitatif ini juga akan memperhatikan aspek manusianya, aspek peralatannya, aspek material, dan aspek lingkungan. Kalau di tempat kami menggunakan ini karena memang aturan dari Kementerian PUPR menggunakan kuantitatif. Lalu, kemungkinan frekuensi hal tersebut terjadi di suatu lapangan, di suatu tempat kerja, itu bagaimana? Nah, kita sama-sama pelajari bahwa misalnya tadi potensi bahaya ergonomi pada perawat nih di rumah sakit atau pekerja konstruksi. Itu kan ini ya gerakannya berulang, potensi posisinya itu posturnya juga bisa jadi tidak sesuai postur ergonomi dan hal itu kan sering dan pasti besar kemungkinan terjadi kan. Misalnya kita pilih 4 nih ya, 4. Oke, kita pilih 4 misalnya. Lalu keparahannya bagaimana? Kita analisa di sini keparahannya. Misalnya hal ini kalau misalnya bikin ini ya nyeri akut atau dan lain sebagainya, misalnya akhirnya nanti perlu rawat inap rumah sakit, bahkan misalnya nanti dapat juga kehilangan waktu kerja. Lalu kalau aspek manusia ini berarti 3 dong, 3. Lalu kita pilih ini ya konsekuensinya 3 di sini. Kembali ke konsep tadi bahwa analisa risiko itu kemungkinan dikalikan keparahan. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Tentunya hal ini no ya, tidak bisa ditoleransi risikonya. Kita tarik di sini. Nah, dia termasuk ke high. Nah, dari setelah kita menganalisa proses pekerjaan perawat di ruang high care unit dan sebagaimana, nah itu akhirnya ketemulah bahwa hal ini resikonya tidak dapat ditoleransi dan butuh dilakukan pengendalian. Dari hal ini, teman-teman ada yang masih dibingungkan nggak sebelum kita latihan sama-sama? Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah jelas? Lanjut. Gimana teman-teman? Lanjut, Mas. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, tadi kan kita sudah memiliki nih hasil penilaian resiko. Tentunya tadi kan tidak bisa ditoleransi. Kita lakukan pengendalian kontrolnya. Jadi ada
eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administratif kontrol, dan alat pelindung diri. Nah, dari hasil penelitian juga menyebutkan bahwa APD ini memang kurang efektif, tapi kita kalau misalnya memang di atasnya tidak bisa, ini tetap dibutuhkan. Misalnya nih, kalau eliminasi potensi bahaya di konstruksi sendiri, di ergonomi sendiri, itu kan tidak bisa dihilangkan ya, misalnya potensi bahaya ergonomi pada pekerjaan backisting atau pembuatan balok kayu dan lain sebagainya itu ya, scaffolding dan lain sebagainya. Tentunya pekerjaan potensi bahaya tersebut kan tidak bisa dieliminasi. Oke, tidak bisa, kita turun ke substitusi. Nah, substitusi. Nah, kalau misalnya kita tadi eliminasi tidak bisa dilakukan, misalnya nih contohnya kita kasih contoh waktu di rumah sakit nih, karena teman-teman perawat kan banyak yang di rumah sakit juga. Kalau misalnya kita melakukan pekerjaan penyuntikan ke pasien, tentunya kan nggak mungkin ya suntiknya dihilangin, eliminasi nggak mungkin. Maka dari itu kita lakukan substitusi. Misalnya dari substitusi ini, diganti dengan alat alat suntik yang lebih aman misalnya. Tapi kan hal itu tergantung rumah sakitnya, tergantung budgetnya. Kita juga sesuaikan kondisinya, substitusi kita ganti dengan yang aman. Ternyata substitusi ini ini nih masih belum bisa kita lakukan rekayasa engineering. Rekayasa engineering itu apa? Ada kan alat suntik yang ini ya, yang apa namanya, secara engineeringnya itu langsung nutup lah atau apa gitu kan. Terus juga kalau misalnya apa namanya juga, tentunya hal ini ya sesuai dari kemajuan teknologi sendiri. Tentunya ada teknologi yang bisa meningkatkan safety pada perawat. Lalu juga ada administratif kontrol. Administratif di sini tentunya misalnya rotasi kerja. Kan nggak sampai bertahun-tahun perawat itu contohnya di ruang radiasi, ruang kemo. Bisa jadi kan ada rolling rotasi untuk meminimalisir terkena potensi bahaya dan resikonya itu. Lalu juga ada SOP. SOP ini juga secara administratif menjadi panduan perawat dalam menerapkan safety ketika bekerja. Lalu juga ada ini, apa namanya nih, administratif kontrol ini juga diperlukan, ini juga perlu untuk melakukan review terkait SOP, controllingnya seperti apa. Nah, itu secara administratif itu juga bisa dilaksanakan. Kalau misalnya itu masih kurang nih, ya tentunya kita harus tambahkan APD, menggunakan sarung tangan. Lalu juga administratif kontrol juga bisa melalui pelatihan. Pelatihan bagaimana yang dulu awalnya kita belum tahu caranya menutup jarum suntik yang aman, akhirnya ada needle stick injury prevention program. Nah, itu dilakukan pelatihan atau awareness itu juga masuk ke dalam administratif kontrol. Nah, jenis kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di radisi? Jadi ada kegiatan rutin, kegiatan non-rutin, mobilisasi, demobilisasi, hygiene perusahaan, seperti adanya tadi ya potensi bahaya kesehatan. Lalu juga ada pembatasan area kerja, penanganan keadaan darurat, penggunaan peralatan berat ataupun kecil juga. Lalu juga ini ya seperti adanya potensi gangguan terhadap lingkungan, seperti adanya sosial, budaya, ekosistem, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah kita punya IRA di sini, sudah terdokumentasikan, sudah berkolaborasi dengan manajemen, kita sudah mewujudkan, sudah kita berkontribusi dalam membuat hiradisi dalam aspek kesehatan. Tentunya apa? Oh, ternyata hiradisi ini bermanfaat loh. Misalnya kita membuat matriks kebutuhan APD. Misalnya kebutuhan APD di ruang radiasi dengan di ruang kemoterapi berbeda loh dengan di ruang poli misalnya. Jadi kita
kita bisa gunakan untuk matriks kebutuhan APD. Lalu juga rambu-rambu K3 seperti apa? Misalnya kita butuh kayak poster dan lain sebagainya. Lalu juga rambu-rambu peringatan terkait potensi bahaya dan resikonya. Lalu juga, oh ternyata dari temuan Miradisi ini juga bisa menjadi dasar kita untuk untuk maju ke stakeholder terkait trainingnya jenis apa aja. Jadi ini loh dari hasil Miradisi ini kita bisa memunculkan training-training pelatihan apa saja sih dari hasil temuan Hiradisi itu. Lalu program K3L kita sesuaikan dengan Hiradisi ini supaya oh ternyata di ruangan UGD ini masih belum belum aware terkait bagaimana injuristik, needle injuristik kan juga banyak. Nah, tentunya programnya itu apa tadi, program pencegahannya, lalu juga program jenisnya apa saja, misalnya kuratifnya bagaimana dan lain sebagainya. Lalu juga Heradisi ini tentunya dapat dilakukan untuk melakukan review ulang kembali Heradisi selanjutnya. Dan hal ini juga untuk teman-teman yang menjadi praktisi di keperawatan komunitas, khususnya di sektor industri atau sektor tempat kerja, juga menjadi dasar yaitu pengkajian untuk asesmen dalam pemberian asuhan keperawatan secara komunitas. Nah, kalau di kita ya, dan ini juga berlaku ya di mana saja, nggak hanya di sektor industri ya, konstruksi saja, di berbagai industri manapun. Yang mana dengan kita melakukan Hiradisi ini, tentunya kan kita memprediksi, kita membuat program-program, bahkan lebih baik mencegah juga ya. Meskipun nanti ada suatu hal P3K atau accident, kita juga sudah siap sedia, kita sudah aware, kita sudah siap bagaimana cara mengatasinya. Maka dari itu, Hiradisi ini berguna untuk apa? Tentunya hal ini berguna untuk meningkatkan produktivitas, mencegah waktu kerja hilang, dan juga akhirnya meningkatkan mutu pekerjaan. Kalau di konstruksi, mencegah adanya rework, misalnya pembuatan beton nih, construction manufacture. Tentunya hal ini akan mencegah rework. Lalu juga di construction sendiri, oh ternyata nggak tepat nih, misalnya posisi pekerja itu kurang tepat, tadi bekerja secara ergonomi, dia terkena LBP, yang akhirnya misalnya memplaster tembok atau mengecat tembok itu jadinya tidak rapi, akhirnya terjadinya rework. Lalu tentunya hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau di ini ya sebuah industri tentunya kita tingkatkan mutunya, kita lalu juga kita ada waktu dan biaya yang mana manfaat Hiradisi ini juga akan memberikan manfaat. Sebuah industri akan meningkatkan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Dan hal ini tentunya akan meningkatkan reputasi, sales, dan profit. Berguna juga ini ketika nanti di rumah sakit. Kan juga akhirnya, oh ternyata kalau perawat-perawat bekerja secara aman, dilindungi dengan program-program dari hasil analisa Hiradisi ini, tentunya hal ini akan memberikan mutu pelayanan yang paripurna. Lalu juga tentunya bekerja secara aman akan meningkatkan produktivitas dan juga klinik ataupun rumah sakit ataupun pelayanan yang teman-teman nanti mungkin akan menjadi pengusaha di perawat itu akhirnya akan meningkatkan sales dan juga profitnya. Nah, biar nggak ngantuk nih, coba saya minta tolong nih teman-teman, ada yang boleh sharing, misalnya nih, ini suatu pekerjaan backisting ya, pekerjaan backisting. Teman-teman jadi perawat di proyek IKN lah, sekarang yang lagi rame proyeknya kan besar-besar itu. Juga kapan hari adalah beberapa rekrutmen perawat itu juga dibutuhkan di ibu kota baru. Nah, coba teman-teman amati. Ceritanya teman-teman lagi observasi dengan K3-nya dan teman-teman membuat Hiradisi pada aspek kesehatannya. Boleh di sini sharing dari kegiatan aktivitas pekerjaan ini, boleh nggak di-share potensi bahayanya dan resikonya seperti apa? Silakan. Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Halo, Iya, silakan Mbak Yuliana. yang di atas ini, gambar yang di atas dia sambil bekerja dengan megang itu tajam tapi sambil bercerita tidak konsen pada pekerjaannya.
Mm-mm. Kemudian saat naik tangga, Mm-mm. dia bukannya dua tangan memegang, tapi sambil memegang, dan di mulutnya ada suatu benda tajam. Itu berisiko bahwa ketika jatuh bisa melukai dirinya. Terus yang satu di Mm-mm. sebelah ini ada bahan bakar yang dia mengisap rokok di dekat itu, resiko bisa meledak atau terbakar. Mungkin Oke, itu. bagus. Misalnya kita spesifikkan ya bahwa ini nih ada bahan kimia, berarti potensi bahaya kimianya, ada potensi bahaya kimia, dan juga ada perilaku unsafe kondisi unsafe actionnya dia merokok. Tentunya hal ini menyebabkan resiko kebakaran. Ada teman-teman lagi yang di sini mau mengungkapkan pendapatnya? Saya Ners, Silakan. baik mohon izin memberikan pendapat di dekat di orang yang sedang mengeluh itu tentunya Hmm? ada risiko suara kebisingan seperti itu Ners, dan dia Hmm. tidak menggunakan semacam headset atau alat yang digunakan untuk meredam suara yang menurunkan frekuensi yang didengarnya kayak gitu. Jadi berisiko pada gangguan pendengaran. Bagus. Ya, diberikan earplug atau earmuff itu ya untuk mengurangi ini desibel dari kebisingan tersebut. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Silakan Mas eh, Amin. dengan pengangkut treknya ini Nes, kelebihan muatan Nes, nanti akan berbahaya. Jadi kayak ini apa? Suaranya kurang jelas, Mas. Boleh eh, dekat? Nah, Trek yang di jalan ini Nes, sepertinya muatannya kelebihan Nes, nanti akan membahayakan dirinya dan juga jika terbalik akan membahayakan orang sekitar di jalanan Nes. Kemudian di tengah jalan ini dia berserakan kayu itu akan menghalangi jalannya kendaraan yang masuk di sana Nes. Terima kasih. maka sama-sama. Bagus teman-teman. Alhamdulillah saya apresiasi. Saya senang sekali teman-teman aktif di sini dan juga memahami apa yang sudah saya jelaskan. Nah, mungkin sebelum ke sebentar. Next. Nah, nanti kita kan akan latihan nih. Nah, boleh teman-teman di ini apa? Saya kirimkan linknya juga ya. Kita latihan bersama supaya lebih fasih lah ceritanya ya. Mana ya tadi nih? Oh ini. Latihan di Radisi kita buka di sebentar. Sini ya. Lalu untuk mempermudah teman-teman juga ini tak kirimin materinya juga di Claudia. Nih materinya juga bisa di-download di sini. Ini materi, belum saya kasih keterangan materi kuliah. Kalau yang ini kita latihan sama-sama. Nah, sebelum kita latihan sama-sama, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini Nas, saya penasaran dengan perawatan okupasi tadi Nas. Tadi di website itu dia perawatan okupasi. Eh, Kalau untuk fisioterapinya Nas, lebih mana yang mendingan ya? Fisioterapinya atau okupasi terapinya Nas? Untuk perawat yang bekerja di perusahaan Nas. Terima kasih. Mas, sebenarnya suaranya kurang jelas ya, maaf ya. Gimana? Gimana? Tolong Ini kan di... di, ini Ah, kan di awal tadi dijelaskan tentang di website itu dia ada namanya perawat okupasi. oke. Eh, Okupasi itu dia ya saya mengetahui bahwa ada keperawatan okupasi, ada fisioterapi. Itu yang diutamain keperawatan okupasinya atau fisioterapinya Nas, untuk di perusahaannya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya Mas Halimin ingin menjadi perawat di tempat kerja, itu kan kita kan memiliki dokter okupasi, perawat dan perawat okupasi. Nah, itu adalah perawat yang bekerja di suatu perusahaan. Jadi, misalnya nanti Mas Halimin setelah lulus nih mau menjadi perawatnya atau manajemen K3-nya, silakan. Karena kalau misalnya kita menjadi keperawatan kesehatan kerja atau occupational health nurse, itu kita menambah pelatihan hiperkes. Nah,
pelatihan Hiperkes ini sudah banyak ya bisa dilakukan secara online dan juga offline. Karena apa? Karena ketika saya menjadi diaudit oleh suatu perusahaan, oleh suatu lembaga independen, itu ditanya di sini tenaga kesehatan yang bekerja di perusahaan sudah Hiperkes atau belum. Jadi saya harus menunjukkan sertifikat Hiperkesnya, STR-nya, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan dokternya. Jadi tenaga kesehatan yang ingin bekerja di perusahaan itu untuk menjadi perawat okupasi harus Hiperkes dahulu. Tapi kalau misalnya ingin di manajemen K3-nya, tidak melakukan tindakan keperawatan, karena kalau perawat Hiperkes kan ini ya berhak melakukan tindakan keperawatan, tapi kalau manajemen ya berarti bisa sebagai ahli K3 umum. Jadi nanti teman-teman setelah lulus bisa mempertimbangkan atau mencoba peluang-peluang yang ada terkait misalnya menjadi perawat di perusahaan atau juga mau menjadi ahli K3 umum di suatu perusahaan. Dan alhamdulillah nih info dari teman-teman ya, kalau saya kan di ahli K3-nya ya, tapi juga memegang program program pelayanan kesehatan kerja. Nah, saya lihat nih karena saya pernah pengalaman menjadi perawat di salah satu rumah sakit swasta, bukan PNS ya. Tapi ini ya bukan berkecil hati saya tetap kembali ke passion ya dan juga ke kebutuhan. Alhamdulillah misalnya S1 itu digaji setelah S1 gitu. Dan maksudnya ya lebih worth it lah untuk penggajiannya. Tapi itu kembali lagi ke passion. Dan tentunya ilmu perawatan itu bermanfaat di berbagai aspek. Dan juga di perusahaan juga bermanfaat. Juga di mana nih? Di rumah sakit, di puskesmas. Jadi ilmu kita tuh luas. Jadi tinggal kita mau passionnya mau ke arah mana. Begitu Mas Halimin. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas, nanti ini aku stop share ya, kita latihan sama-sama. Aku share screen terkait latihan hidradisinya. Nah, ayo teman-teman, ini masih ada waktu sampai jam 14.20 kan ya? 1:30, 1:30. Ini kan bisa diakses ya, bisa diketik beberapa orang. Nah, boleh saling komen di chat box terkait potensi bahaya. Jadi kalau ini ya saya jelasin dulu. Jadi gambarannya kalau misalnya nih teman-teman jadi perawat di ini ya departemen gedung lah misalnya di perawat gedung di pembangunan IKN misalnya pembangunan wali rumah pembangunan gedung wakil wapres misalnya. Nah itu ini saya hapus dulu aja ini format ya ini. Nah itu nanti teman-teman di situ kan mengamati ada pekerjaan backisting. Nah, seperti ini ya, pekerjaan backisting gambarannya. Hal ini kan sering banget kalau teman-teman lihat ketika ada pembangunan gedung ataupun pembangunan pembangunan konstruksi lah. Pastinya hal ini sering kan teman-teman lihat di jalan itu ya. Nah, pekerjaan backisting ini selalu ada dan hampir selalu ada di pekerjaan konstruksi, pembuatan jalan tol dan lain-lain sebagainya. Pasti kalian melihat ini ketika melihat suatu proyek di tempat-tempat tertentu. Nah, hal ini coba kita latihan sama-sama bagaimana caranya. Jadi kalau formatnya dokumentasinya kan kita udah mempelajari konsepnya nih. Uraian aktivitas seperti apa? Ada pekerjaan backisting. Skenario itu apa? Dan tadi kan digambar ada pengangkutan kayu secara manual, lalu juga ada menggunakan tower crane karena sudah misalnya backisting sudah terbentuk dan juga ditaruh di atas tentunya kan diangkat dengan tower crane, lalu juga menggergaji kayu itu potensi bahaya apa saja. Nah, teman-teman juga bisa lihat tadi ya yang di materi saya kan ada potensi bahaya jenis-jenisnya apa? Safety, health-nya seperti apa. Nah, itu resikonya seperti apa. Tadi teman-teman sudah pelajari. Nah, ini boleh teman-teman dari ini ya, poin A sampai
ini saya sudah ambilkan dari ringkas dari proses kerja backtesting. Teman-teman coba deh isikan potensi bahayanya apa aja sih, resikonya apa aja. Kalau di rumah sakit kan udah pada paham nih. Nah, gini kan menarik nih ya. Kita akhirnya transdisiplin ilmu, belajar tentang ilmu konstruksi, engineeringnya seperti apa, proses kerjanya seperti apa. Oh, ternyata dari proses engineering itu bikin ini nih, bikin masalah kesehatan. Nah, ini saya minta tolong teman-teman isi dulu potensi bahayanya apa, resikonya bagaimana. Lalu juga tadi kan ada ini ya, ada tabel matriks ya, tabel matriks resikonya hal itu terjadinya sering dilakukan, hampir sering ditemui, resikonya P3K ya, otomatis kita karena dimintain tolong pihak K3 untuk menganalisis radisi dari health aspek. Tentunya kita lihat dari aspek manusianya. Tadi ya, apakah kejadian itu menyebabkan P3K, hilang waktu kerja, boleh dilihat di materinya. Lalu misalnya itu yang dikalikan 4 dikali 3, berapa hasilnya. Resikonya bisa ini nggak, ditoleransi nggak? No, gitu kan. Lalu pengendaliannya apa saja? Ini saya tulis di sini ya. Misalnya pengendaliannya eliminasi. Oke. Eliminasi, ternyata nggak bisa nih dieliminasi. Lalu juga pengendalian substitusi, apa aja sih substitusinya? Misalnya kalau ada, misalnya nih cara rekayasa engineering, apa gitu. Boleh nanti teman-teman diisikan. Jadi biar apa yang kita pelajari secara teori itu kita implementatifkan. Tadi sudah bagus teman-teman. Salut saya. Tadi kita sudah berdiskusi dan juga sudah memahami konsep perbedaan resiko dan bahaya. Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administratif, dan APD, PPE misalnya, PPE. Nah, selagi menunggu waktu kan kita boleh juga sambil ngisi dan juga diskusi. Nanti teman-teman boleh saling mengisi di sini ya. Lalu juga, nah sebenarnya kalau di kita ya, di kita dan juga nanti teman-teman waktu sudah menjadi praktisinya, lalu akhirnya kita ini Kak, kita rujukannya apa? Peraturan perundangannya apa? Karena hal ini, karena ahli K3 itu ahli yang dilakukan lisensi oleh Kemnaker ya, untuk menjadi perpanjangan tangan terkait pemenuhan perundangan. Maka dari itu, ya dari hiradisi ini, misalnya nih ada eksiden atau apa, kita sudah melakukan upaya mitigasi. Nah, ini mitigasinya. Karena nanti juga akan ada tanda tangan dari yang membuat dan juga mereview gitu. Jadi rujukan peraturan perundangan ini sebagai ibaratnya sebagai mitigasi kita bahwa kita itu sudah melakukan upaya apa saja dari program ini. Misalnya di konstruksi ini kan juga ada potensi bahaya biologi ya, seperti HIV/AIDS. Nah, akhirnya apa? HIV/AIDS itu kan bisa potensi virus HIV ini menyebabkan penyakit AIDS dan lain sebagainya. Lalu di peraturan perundangan ternyata ada loh bagaimana kita melakukan P2 HIV di tempat kerja, P2 TBC, P2 TB di tempat kerja. Nah itu rujukannya itu yang dari peraturan perundangan. Ini enggak usah diisi, enggak apa-apa. Kita ini ya, kita lakukan sama-sama belajar, kita evaluasi dari yang kita pelajari sama-sama tadi, bagaimana cara melakukan penilaian resiko, menganalisis bahaya, lalu pengendaliannya seperti apa. Kalau rujukan ini enggak usah aja, saya sembunyikan saja. Nah, setelah lakukan pengendalian ini, ternyata turun nih. Nah, ini juga enggak usah, enggak apa-apa. Ini saya hide. Ini teman-teman coba latihan. Kalau misalnya masih bingung juga boleh loh. Lihat Google pengangkutan kayu itu apa sih yang menyebabkan potensi bahayanya. Jadi di sini kita sama-sama belajar dan mempraktikkan gitu. Sebelum mengerjakan bersama, ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, sudah cukup? Saya tunggu ya teman-teman. Ini ya, boleh langsung diketikkan di sini ya. Linknya sudah dibuka. Ada kendala nggak? Bisa diedit atau apa gitu?
Atau ada nggak bisa diedit? Udah bisa ya itu merah ya. Oke. Boleh langsung diskusi saling saling ngomong di Zoom atau saling kirim di chat box boleh juga. Iya, tadi ada yang menanyakan, boleh langsung diklik itu, lalu pilih Open Office, ya, Open Office, di Only Office. Biar bisa diedit bersama-sama. Terus potensi bahaya apa saja tadi teman-teman bisa lihat di materi yang sudah saya sampaikan, sudah saya kirimkan linknya. Saya ngangkut kayu nih, potensi bahaya ergonomi. Resikonya apa? LBP, ada serbuk-serbuk kayu nih, potensi bahayanya apa? Oh, debu ya, kimia. Resikonya apa? Debu dari kimia itu gangguan pernafasan gitu misalnya. Lalu untuk pengangkatan power crane kan ini ya, benda bergerak atau apa namanya adanya benda bergerak. Nah, itu resikonya apa? Tiba-tiba rusak, jatuh, ambruk menimpa pekerja. Jadinya accident dong. Tiga-K-nya gimana? Perawatannya gimana, mitigasinya seperti apa, kita bisa ini ya ada rambu rambu untuk ada bekerja secara aman, lalu lewat spanduk ataupun lewat poster atau lewat edukasi safety morning talk itu juga termasuk administrasi gitu teman-teman. Saya tunggu ya. Selagi menunggu waktu ini ya, waktu selesai kuliah 14.20 kan ya.
Oke, kita diskusi ya dari apa yang sudah kita apa? Sudah kita pelajari dan juga kita kerjakan. Oke, baik. Saya share screen yang ini dulu. Ya, supaya lebih fasih lagi nih ya. Oke, kita coba nih ya yang terkait pekerjaan teman-teman terkait skenarionya pada pekerjaan penggergajian kayu nih. Nah, faktor fisik. Faktor fisik, nah kita lihat, nah getaran, ya getaran dan juga akhirnya ada kebisingan. Risikonya apa? Kesehatannya. Kalau getaran tentunya kan ini ya apa namanya tekanan darah dalam tubuh juga ini ya berpotensi kepada termoregulasi tubuh. Terganggu misalnya seperti ini. Lalu juga kebisingan bikin apa? Gangguan pendengaran. Oke, supaya lebih tahu gamblangnya. Terus tubuhnya seperti memberikan risiko apa? Gangguan pernapasan. Nah, lalu ergonominya, gerakan berulang, ya benar ada potensi bahaya gerakan berulang. Lalu tertimpa alat gergaji, resikonya apa? Tadi ya ada gangguan otot dan rangka, ya. Oke. Lalu juga terkena gergaji, misalnya itu resikonya itu di sini ya berarti ya tertimpa 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 material lah, material. Nah, terus ini tadi teman-teman kita ambil sampling ini ya. Habis itu kan kita tadi berangkat dari matriks ini ya. Sudah terlihat ya? Ini aku pindah di materiku ya. Sudah, Oke. Nurse. Nah, terus kita kembali di sini, kita intip kerepean contekan kita ya, terkait aspek manusianya nanti seperti apa, lalu juga kemungkinan terjadinya itu bagaimana. Nanti kan karena ini juga kita berkolaborasi dengan pihak lapangan, pihak engineering. Tadi kan juga kita mendapatkan data dari diskusi tersebut kan. Misalnya penggergajian kayu ini dia itu bisa terjadi termoregulasi tubuh terganggu itu seperti apa? Nah, itu masuk ke kemungkinan. Lalu juga kita ada severity ya. Severity ini dari tingkatannya ini. Tingkatan dari aspek manusianya. Nah, kita berangkat ke severity misalnya. Termoregulasi tubuh terganggu, gangguan pendengaran, gangguan pernapasan, gangguan otot rangka. Jika kita ke aspek manusianya ini, hal tersebut misalnya ini, termoregulasi tubuh terganggu, dia itu jika kita intip terjadi insiden perlu tindakan P3K dan tidak kehilangan waktu kerja. Nah, berarti kan nggak sampai kehilangan waktu kerja tuh ya 1 misalnya. Oke, dari sini paham ya? Lalu kemungkinan terjadinya likelihood, ya kemungkinan atau frekuensi. Kemungkinan terjadi besar kemungkinan misalnya kita menulis besar kemungkinan terjadi. Nah, 1 kali 4 berarti kan resiko dapat ditoleransi. Ya, tapi kita tetap kendalikan. Misalnya sebelum bekerja kita lakukan ini ya, kita lakukan apa namanya ini, kita lakukan pengecekan tekanan darah, lalu kita lakukan edukasi kesehatan, lalu juga gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini bisa jadi terjadi lebih dari 1 pekerja doang. Kalau misalnya dia sakit juga perlu dirawat, akhirnya dia perlu dirawat di rumah sakit. Jadi kita pilih severity-nya 3, ya kan? Ini 3. Terus likelihood-nya gimana nih? Wah ini hampir pasti terjadi karena emang terpapar ini ya, getaran dari alat potong itu juga sering terjadi. Nah ini apa? 15 dapat toleransi? No. Gangguan pernafasan bisa menyebabkan rawat inap RS, misalnya dia sesak napas masuk UGD lalu juga ternyata menyebabkan pneumonia. Nah, itu kita ambil 3. Lalu ini bisa terjadi apa enggak? Ya, tentu hari ini sangat mungkin terjadi karena emang terpaparnya setiap frekuensinya sering kan. Jadinya
15, toleransinya no. Gitu. Gangguan otot dan rangka. Kita kembali di sini. Nah, terus ini ya misalnya ini 3 juga ya, 3 dan dia juga sering 5, 15 tidak dapat ditoleransi. Terus ini tertimpa material. Nah, tertimpa material ini kan pastinya bisa jadi bahkan menyebabkan meninggal ya. Ada accident kecelakaan yang bisa menyebabkan meninggal. Nah, kalau kondisi seperti itu kan di konstruksi juga bakal sering ada ya. Terjadi bisa lebih dari 1 orang meninggal dunia atau lebih misalnya ada kejatuhan material dari atas. Nah, itu berarti 5. Lalu kemungkinan terjadinya gimana? Nah, kemungkinan terjadinya tertimpa material mungkin bisa terjadi atau besar kemungkinan terjadi. Misalnya kita mau ambil besar kemungkinan terjadi, sepakat nih sama tim ya, 5 kali 4, 20 gitu kan. Ini 5, ini 4, ini 20. Tidak bisa ditoleransi. Nah, pengendalian apa? Kalau eliminasi kan tidak mungkin. Kalau substitusi misalnya menggunakan alat alat pemotong yang lebih getarannya kurang kan juga sebagai perawat dan juga hygiene industrial juga itu kan kita mengetahui hasil pengukuran nih, oh getarannya ini dalam batas normal nggak? Kalau misalnya nggak dalam batas normal, tentunya kan hal ini bisa diganti dengan alat yang getarannya itu sesuai dengan ini ya standar. Atau jika emang susah, kita lakukan rekayasa engineering, misalnya apa namanya ini rekayasanya alat menggunakan peredam. Nah, itu juga bisa masuk ke pengendalian rekayasa engineering. Lalu juga administratif kontrolnya seperti apa? Nah, tentunya ada jam istirahat, kita tentukan, kita lihat di SNI-nya terkait berapa jam ya pekerja itu dengan kondisi kebisingan dengan berapa desibel. Jadi perawat sama hygiene industri K3 ini mengukur, oh ternyata ini kebisingannya tuh di atas 100 desibel. Nah, di situ ada panduan jika ada 100 desibel itu pekerja itu hanya boleh bekerja sekian menit. Nah, itu tentunya harus ada jam istirahat, rotasi. Nah, itu termasuk dalam kontrol administratif gitu. Lalu juga gangguan otot rangka dan juga tertimpa material itu juga seperti itu ya konsepnya. Nah, kalau ini ya pakai kualitatif. Nah, enggak apa-apa. Ini tetap ditulis kualitatif nggak apa-apa kalau memang mau pakai kualitatif. Nah, tapi nanti rumusnya berbeda, teman-teman tadi yang mengerjakan ini secara kualitatif, ada rumusnya yang tadi kita pelajari matriks tentang misalnya matriks tentang kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu disesuaikan sesuai dengan perusahaan menyarankannya menyarankannya pakai metode apa begitu. Sejauh ini sudah paham ya bagaimana penerapan menganalisa bahayanya, lalu juga resikonya seperti apa. Nah, ini itu lebih ke lebih baik menulisnya resikonya apa, baru ini kan ini ya deskripsi dari tingkatan sama ini ya kriterianya. Nah, resikonya di sini misalnya ada di getaran memiliki resiko terjatuh kayu ya. Tadi sudah kita bahas resikonya tadi ya, gangguan termoregulasi tubuh, lalu juga tertimpa material tadi bisa menyebabkan kasus meninggal, first aid dan perdarahan misalnya. Nah, perdarahan itu tentunya kan ada pendarahan tuh, misalnya pendarahan. Nah, pendarahannya tuh sampai bikin apa? Sampai bikin cukup first aid atau kalau pengangkutan kayu mungkin lebih ke first aid juga ya, dan juga menutup kemungkinan juga bisa resiko meninggal juga. Nah, itu peran kita di sini dengan kita mengetahui potensi bahaya, kita hitung resikonya, kita analisa resikonya, kita hitung tingkatannya, lalu muncullah pengendalian tadi yang kita syaratkan. Dari sini sudah jelas ya teman-teman? Jelas, Ners, tapi mungkin untuk mengisinya kami butuh waktu, Ners. Nggak apa-apa, kan ini ya untuk melatih. Tadi kita ada diskusi nih. Nah, prakteknya seperti apa? Nah, itu makanya kita latihan bersama di sini. Tentu hal ini butuh waktu. Kalau pengerjaan kayak gini nggak bisa langsung selesai. Saya cuma pengen
kita tuh belajar nggak hanya teoritis saja. Jadinya kita ada nih landasan teorinya. Lalu penerapannya gimana supaya apa kita yang pelajari secara teori ini dapat diimplementasikan gitu dan kita terapkan dengan sesuai SOP-nya begitu. Oh ya, tadi saya menginformasikan kepada Mas Sani terkait jika teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait occupational health, tadi saya sudah menginformasikan melalui beliau terkait ada webinar atau live Instagram, boleh boleh dari yang di-share sama Mas Sani. Alhamdulillah ya, sudah jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari siang dan sore ini, bahkan sampai maraton di kuliahnya nih ya, semoga bermanfaat dan semoga juga menjadi bekal teman-teman ketika nanti memang ingin bergerak dan juga memajukan terkait keperawatan kesehatan kerja. Oh ya, saya izin ya, kita foto sama-sama yuk. Soalnya ini, saya ini apa namanya? Untuk laporan ESG, jadi di perusahaan itu sekarang lagi ini ya, lagi environment, social, and governance. Nah, salah satu kegiatan ini merupakan kegiatan sosial, sehingga kita lakukan foto bersama untuk melakukan laporan. Oke, saya laporkan ke manajemen. Di foto dari Mas Sandi ya, boleh ya? Boleh, Oke. Nurse. Mungkin dari teman-teman bisa untuk dinyalakan sebentar kameranya untuk slide pertama. Kita foto bersama dalam hitungan 1, 2, 3. Untuk yang kedua, 1, 2, 3. Kemudian untuk slide terakhir yang ketiga, 1, 2, 3. Sudah, Nurse? Oke, terima kasih banyak ya. Nanti mohon dikirimnya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya, tanggal 8 ya. Kita belajar bersama terkait surveillance kesehatan. Karena Hera di sini juga nanti akan berlanjut juga kaitannya dengan surveillance kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Mohon maaf juga kalau ada yang mau nanya? Ya? Ya, terima kasih Daniel. Oh iya, sama-sama ya. Oke, sampai jumpa di lain. Mohon maaf jika ada saya salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nars. Terima kasih, Nars. Sama-sama.